Jumpa lagi di TV TV. Kali ini kita akan membahas mengenai satu kategori PC yang mungkin kalian pernah dengar, tapi mungkin kalian juga nggak ngerti. Kenapa ya kategori ini masih ada ya? Namanya adalah PC All-in-One atau All-in-One PC. Ya, dua ini adalah contoh dari All-in-One PC dari Lenovo. Ya, jadi kenapa kategori PC yang satu ini masih ada? Tentunya karena ada fungsinya. Bahkan kami melihat bahwa banyak orang nggak paham fungsinya seperti apa. Itu sebabnya AIO atau All-in-One PC ini ya. Banyaknya lakunya di project gitu ya, pengadaan buat kantor. Padahal sebenarnya nggak harus begitu. Mari kita bahas ya, apa sih sebetulnya keunggulan dari AIO ini ya. Oke, pertama namanya All-in-One PC itu secara sederhana adalah bentuk lain dari PC desktop sebenarnya. Ya desktop begini ya. PC desktop kan bentuknya mirip kayak gini. Cuma kalau PC desktop yang biasa kalian lihat, itu harusnya ada kotak besar yang saya sembunyikan di bawah, gitu ya. Tapi ini nggak ada. Ini sudah PC secara keseluruhannya gitu ya. Ya karena semua komponen utamanya, mau motherboard, grafik, card storage, lainnya itu semua jadi satu dengan monitor di belakang monitornya gitu ya. Jadi semua jadi satu. Nggak ada ruang selain yang kalian lihat di sini yang terpakai. Itu salah satu kelebihan dari AIO sebetulnya ya. Nah, jadi desain ini memang dirancang benar-benar untuk menghemat ruang di atas meja ya. Jadi memang ada kondisi kadang-kadang cuma ada meja doang, tapi bawahnya meja udah penuh. Misalnya udah ada laci apa segala macam, nggak usah taruh PC lagi. Taruh di atas meja juga udah nggak cukup. Dan ini awalnya kenapa PC ini dibuat ya. Dulu mungkin nggak ada masalah karena bisa naruh desktop utamanya ya, itu bisa taruh di mana aja. Tapi sekarang makin ke sini sebetulnya AIO ini semakin jadi masuk di akal gitu ya. Untuk nyeting awal juga nggak pusing kebanyakan kabel, kayak mesti kalau misalnya ada desktopnya lagi, ada unitnya lagi, berarti kan ada ada kabel display, ya kabel buat monitor gitu ya, ada kabel power khusus buat monitor sendiri, buat unit desktopnya sendiri gitu ya, kepisah-pisah. Kadang-kadang suka bikin rumit gitu ya. Di sini nggak ada, karena semua nyambung ke satu titik aja, cuman ke si PC-nya, ya ini PC-nya gitu ya. Ya tampilan monitor ini ya inilah adalah PC-nya juga gitu ya. Jadi satu memang semuanya. Jadi lebih sederhana. Nah, untuk saat ini AIO PC, lah bahasa Inggris keren amat. AIO ya, PC AIO ini ya. Jadi berguna untuk dua segmen pasar memang, ada consumer atau pengguna biasa seperti kita ini ya, sama ada untuk bisnis atau komersial ya, perusahaan-perusahaan. Dua-duanya akan menguntungkan dari sisi yang mirip-mirip, tapi memang ada keunggulan uniknya untuk setiap segmen. Nah, kalau kita bicara AIO PC untuk pengguna biasa, untuk konsumen, untuk di rumah misalnya gitu ya, ini salah satu keunggulannya adalah praktis ya, seperti bahas tadi, beli ya, hidupin, langsung colok sebentar, nggak banyak yang mesti dicolok juga, langsung pakai. Nggak terlalu jauh beda dengan beli TV sebetulnya. Ya colok langsung pakai. Windows udah ada di dalam, semua udah aplikasi di dalam, WiFi, konektivitas semuanya udah nempel di sini, udah ada ya, kayak laptop aja tapi layarnya gede banget gitu ya. Nah, ini tidak repot untuk merakit juga seperti PC desktop, nggak ada rakitannya, nggak ada yang mesti dipikirin, mesti beli VGA apa ya, prosesor apa ya, dipikirinnya pada saat mau beli, mau speknya seperti apa gitu ya, adanya gitu aja gitu ya. Kemudian ya tadi udah dibahas bahwa tidak makan tempat. Buat kalian yang sekarang udah merasakan, apalagi di kota-kota besar, bahwa tempat itu ruangan itu udah semakin berharga di situ ya. Satu keluarga, anaknya 2, anaknya 3 gitu ya, atau keluarga kecil gitu ya, masih tinggal di apartemen mungkin gitu, atau masih numpang di Mertua Indah gitu ya, bisa juga. Itu pasti akan punya ruang yang lebih sempit ketimbang 10-20 tahun yang lalu. Nah, ini sangat membantu menghemat ruang. Dan ada satu lagi yang mungkin akan jadi tips juga gitu ya. Buat kalian yang sudah berkeluarga, punya anak, ini sebetulnya yang namanya PC akan jadi solusi yang cakep banget
buat kalian bisa mengendalikan penggunaan internet. Jadi banyak orang tua yang main langsung kasih handphone, main langsung kasih tablet atau kasih laptop ke anaknya untuk browsing lah segala macam. Itu membuat anaknya akan browsing atau melakukan kegiatannya itu dengan agak susah dikontrol oleh orang tuanya. Jadi kita selalu bilang bahwa kalau untuk solusi yang kayak begini buat anak-anak, justru yang cocok adalah sebuah PC desktop yang ada di ruangan terbuka, yang bisa dilihat sama semua orang. Jadi anak pun akan jaga-jaga nih, mau kemana nih browsingnya nih. Belajar tetap terjamin, tetap bisa gitu ya. Tapi ya nggak tiba-tiba katanya belajar atau nonton YouTube seharian. Nggak gitu juga gitu ya. Ya kalau mau nonton YouTube, bisa kelihatan nontonnya yang mana. Ini edukatif atau cuman yang main-main aja gitu ya. Orang tua akan dapat cepat melihat seperti itu. Jadi layar yang besar itu jauh lebih baik. Cuman memang ada yang bilang, aduh tapi tempatnya nggak ada. Nah ini paling cocok nih sebetulnya iOS kayak gini, all-in-one PC seperti ini paling pas sebetulnya. Saya selalu berpikir bahwa harusnya dalam setiap keluarga, kalau memang punya sedikit ekstra budget, harusnya memang punya paling nggak satu desktop PC. Dan yang paling pas memang tipe iOS seperti ini. Kemudian untuk konsumen juga yang paling memudahkan di sini adalah garansi satu atap gitu ya. Ya ini sama-sama seperti PC-PC branded lainnya. Ini nggak usah repot-repot, bukan seperti PC rakitan yang harus mikirin, oh ini VGA-nya kemana ya, atau ini harddisknya kemana, atau SSD-nya kemana, garansinya kalau ada masalah. Nggak ada. Garansi satu atap. Jadi pada saat dibeli dibilang garansi setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, ya itu berlaku buat apapun yang ada di sini. Gitu. Ada masalah satu, ya udah ke tempat brandnya itu aja. Jadi satu atap, nggak punya masalah mikirin bahwa oh sebentar distributornya nggak jelas atau gimana, nggak ada masalah kayak begitu. Ya karena memang biasanya iOS ini datang dari brand-brand kenamaan. Contohnya seperti Lenovo seperti ini ya. Oke, jadi kalau untuk konsumen biasa udah jelas ya bahwa ada keunggulan yang unik di situ. Terutama keunggulan strategis dalam mengatasi penggunaan internet atau browsing buat anak. Nah, kemudian gimana kalau untuk bisnis, untuk komersial, untuk kebutuhan pekerjaan? Kita bisa melihat bahwa iOS ini lagi-lagi akan menghemat ruang kerja. Jadi ruang kantor pun jadi nggak terlalu sumpek gitu ya. Nggak terlalu padat gitu ya, nggak terlalu mesti mikirin di bawah harus taruh desktop atau ruang mejanya jadi harus ada tempat untuk unit desktopnya sendiri, nggak usah, dia langsung unit yang seperti ini aja, cuman kayak naruh layar aja sama keyboard dan mouse. Nah terutama kalau ini dipadukan dengan keyboard dan mouse yang wireless, akan lebih nyaman lagi penggunaannya karena nggak ada kabel-kabel ekstra lagi. Ya kalau yang ini tapi sini memang masih ada kabelnya karena ini bawaan ya. Tapi kalau pakai yang wireless jadi lebih rapi lagi di kantor. Jadi itu meja di kantor akan jauh lebih nyaman lagi untuk bekerja. Nah, kemudian dari sisi perusahaannya sendiri, ya kalau kalian punya usaha atau mau mulai buka usaha gitu ya, atau mungkin kalian adalah manajemen di sebuah perusahaan yang besar, ya, iOS ini akan jadi solusi yang menarik sekali. Kenapa? Karena bisa jadi ada kondisi di mana untuk investasi ke laptop itu bukan masalah, tapi resikonya ke depan yang jadi masalah. Ya kita nggak bilang masalah resiko dicolong sama karyawan, ya ada aja yang bandel ya kadang-kadang gitu ya. Namanya manusia kita nggak tahu. Tapi terlepas dari itu ya itu bisa aja diasuransikan, nggak ada masalah. Tapi resiko kecelakaan terjadi pada si laptop itu lumayan tinggi gitu ya, karena dipindah-pindah segala macam dan itu membuat nanti pengeluaran yang ekstra. Nah ini yang harus dipikirkan lagi, belum lagi resiko di mana data itu jadi dibawa-bawa kemana-mana. Nah untuk karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang tidak perlu datanya dibawa bener-bener kemana-mana, yang stasioner, tidak perlu pakai laptop juga. Bisa pakai iOS seperti ini. Jadi bisa ya anteng aja di tempat, layar lebih besar, dan yang menarik adalah konsumsi dayanya tergantung pada tipe yang dipilih, itu bisa hampir sama rendahnya dengan menggunakan sebuah laptop. Karena prosesornya ada yang menggunakan prosesor mobile juga loh. Banyak yang pakai prosesor mobile juga. Ini contoh yang pakai prosesor mobile di sini. Jadi konsumsi dayanya bisa rendah.
Di situ investasi perusahaan dan pengeluaran bulanan perusahaan jadi lebih kecil, dan risiko juga jadi jauh lebih rendah. Nah, itu berguna banget buat kalian yang punya usaha atau manajemen di sebuah perusahaan besar. Lalu balik lagi yang namanya garansi satu atap tentunya akan sangat berguna sekali, sangat mempermudah sekali perusahaan-perusahaan dalam melakukan maintenance ya, pengelolaan si desktop ini. Lalu kalian bisa cek juga bahwa ada beberapa tipe IO-PC, bahkan ada tes khusus untuk durabilitas. Iya, ada loh, karena emang dirancang untuk dipasang di sebuah perusahaan-perusahaan besar yang mungkin ada banyak gitu, yang mungkin mereka memikirkan gimana kalau pas perusahaan ini mau rearrange ruangannya, mau diatur ulang ruangannya, dipindah-pindahin, mungkin agak kasar, gesernya segala macam, penggunaan sehari-harinya mungkin ada yang, aduh ini kenapa ya kayak gini, pusing banget gitu-gituin ya, mungkin ada gitu. Jadi memang ada standar-standar khusus untuk IO-PC yang seperti di Lenovo ini ada standar khusus yang kayak gitu ya, yang memperhitungkan durabilitas juga di situ. Nah, ini akan jadi nilai ekstra buat perusahaan yang menggunakannya. Nah, kalau dari Lenovo sendiri ya, untuk segmen bisnis atau komersial ya di Lenovo itu IO-PC-nya juga sudah cukup terkenal sih sebetulnya ya. Ada dua lini produk untuk IO-PC Lenovo ya yang di Indonesia gitu ya. Untuk segmen bisnis dan komersial yaitu Lenovo ThinkCentre AIO dan Lenovo V-AIO series. Jadi ada dua lini ya. Ada versi atas sama ada versi yang lebih terjangkau. Kalau V itu biasanya di komersial selalu yang seri yang lebih terjangkau. Nah, unik sama seperti seri V yang di laptop ya, seri V-nya Lenovo di AIO itu juga ada yang dijual bebas untuk konsumen biasa. Itu seperti tadi kita bahas mengenai keuntungan AIO untuk konsumen. Jadi contoh yang dua ini ya, yang dua ini V130 dan V540 ini dijual bebas. Kalian bisa menggunakan ini dan menikmati fitur-fitur khasnya Lenovo kelas komersial untuk penggunaan pribadi. Sementara untuk versi ThinkCentre ini memang dikhususkan untuk pengadaan proyek atau untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk ThinkCentre AIO ini ya, ada dua tipe untuk pasar Indonesia. Itu ada ThinkCentre M920Z untuk di awal 2020 ini ya, dan ada ThinkCentre M820Z di situ ya. Ya, seperti yang dibahas, ini tersedia melalui jalur project, jadi harus diorder spesial memang ya. Nah, bisa di custom juga soalnya ya, seperti biasa untuk Lenovo yang kelas komersial. Untuk layar, ThinkCentre M920Z ini ada menggunakan layar 23,8 inci Full HD dengan opsi touchscreen ya. Lalu ThinkCentre M820Z itu 21,5 inci Full HD dengan opsi touchscreen juga. Sementara prosesornya itu bisa menggunakan hingga Intel Core i7 8th Gen. Ya tentunya nantinya akan bisa diupdate lagi seiring dengan prosesor desktop juga berubah ya, lebih kencang lagi tahun ini ya. Sementara itu untuk memori atau RAM itu bisa mencapai 32 GB DDR4 2666. Lalu untuk storage itu dual storage dua-duanya ya, menggunakan slot M.2 bisa dan SATA 2,5 inci. Tersedia juga opsi kalau mau pakai Intel Optane memory. Sementara sisi grafisnya memang karena kebutuhan untuk bisnis, jadi ini masih integrated graphics aja. Dari sisi security ya, si ThinkCentre ini dilengkapi dengan Lenovo Business Vantage ya, bukan yang biasanya itu ya. Ada kamera privacy cover, penutup kamera, ada BIOS-based Smart USB Protection, ini mencegah pencurian data via USB flash drive, bisa loh. Ada chip TPM atau Trusted Platform Module 2.0 dilengkapi dengan enkripsi data di situ. Ada intrusion switch yang mengirimkan peringatan jika ada yang mencoba buka casingnya, ya ada gitu. Terus ada opsi mouse dengan fingerprint sensor terintegrasi, ya. Memang dirancang buat komersial banget sih. Sementara itu untuk V-AIO series yang dua ini nih, contoh dua ini. Jadi IO PC bisnis komersial yang budget friendly. Jadi ya harganya terjangkau banget di sini. Dan
dijual juga untuk konsumen biasa ya. Ini dirancang oleh desainer produk ThinkPad juga. Jadi kalau lihat bentukan tarikan-tarikannya memang mengingatkan kita pada ThinkPad dan ThinkBook memang gitu ya. Dan durabilitasnya juga ya pakai levelnya mereka di situ. Agak beda sama yang versi biasa harusnya. Beberapa tipe yang dijual untuk bahasa Indonesia itu adalah V540 AIO, itu yang dijual bebas. V530 AIO dijual bebas juga, kemudian V330 AIO, nah ini yang via project only, kemudian ada V130 AIO, ini juga dijual bebas, nih contohnya V130 AIO. Nah untuk versi yang dijual bebas, itu layarnya untuk V540 itu 23,8 inch Full HD, kemudian untuk V530 itu 23,8 inch atau 21,5 inch Full HD dengan opsi touchscreen ya. Lalu V130 AIO itu 19,5 inch 1440 x 900 pixel. Dari sisi prosesor, Lenovo V540 itu masih pakai Intel Core 8 Gen ya. Jadi masih pakai Whiskey Lake untuk sekarang. Itu berarti kalau kalian nyari listrik yang irit ya, kalau ada yang bilang pakai notebook dong biar listrik irit. Nah, yang ini V540 karena pakai Whiskey Lake listriknya irit, gak ada masalah. Lalu yang teriak, tapi mau performance gimana? Pakai V530 AIO ya. Sampai sekarang V530 AIO ini memiliki opsi prosesor hingga Core i7 9 Gen atau Coffee Lake ya. Ini cocok untuk multitasking atau content creation ya. Jadi ada versi kencangnya juga kok AIO ini ya. Lalu untuk V130 AIO ini menggunakan Intel Gemini Lake SoC. Untuk RAM ya, V540 dan V530 yang 23,8 inci ini memiliki opsi hingga 32 GB. Sementara V530 yang 21,5 inci itu opsinya hingga 16 GB. Lalu untuk V130 ini punya opsi sampai dengan 8 GB. Dari sisi storage, semuanya menggunakan dual storage, jadi ada slot M.2 dan SATA 2,5 inci. Lalu sisi grafik, ya tersedia yang integrated graphics, ya tentunya mau irit daya, atau ada juga opsi yang menggunakan AMD Radeon 530, itu ada di situ. Dari sisi security-nya yang menarik, walaupun ini seri V, ya fitur-fiturnya tuh mirip banget dengan yang ThinkCenter. Jadi ya itu dia tadi ya, versi lebih murah, tapi tetap dapat keunggulan-keunggulan dari versi yang kelas atas. Nah, untuk ThinkCenter AIO tuh seluruh V-AIO series memang perlakuannya agak spesial. Ya, kenapa? Karena ini udah menjalani yang namanya reliability and durability testing. Nah, ini yang saya bilang tadi, spesialnya di sini nih, agak beda sama rakitan, ya. Ya, kalau rakitan kadang-kadang goyang sedikit ya, mungkin kita harus kenceng-kencengin dikit. Ya wajar, karena kan kita bisa bongkar pasang, pilih-pilih sendiri, ya. Letak suruhnya beda. Nah, ini untuk kerja serius, tentunya harus ada standar sendiri gitu ya. Nah, di sini ada operation shock test ya untuk tahan guncangan. Kemudian ada vibration test untuk hari-hari ya vibrationnya. Ada high temperature operation test. Iya, ada. Jadi dia mikirin bahwa di ruangan kalian mungkin ada yang ruangannya panas atau mungkin aja gitu ya. Di kantor atau di rumah tiba-tiba AC-nya mati gitu ya, jadi panas tetap bisa kerja terus. Kemudian ada low temperature operation test. Mungkin di Indonesia nggak butuh, tapi di luar negeri tempat-tempat yang iklimnya ada musim dinginnya mungkin butuh. Kalau pada saat pemanasnya mati gitu nggak sengaja, ya pemanas mati aja. Ya saya suruh yang kerja suruh pakai jaketan aja, gitu. Kerja terus masih bisa gitu, nggak ada masalah. Kemudian ada package drop test. Ini tetap tahan walaupun terbanting saat pengiriman. Ini yang saya bilang tadi. Ini penting banget, jangan sampai perusahaan yang membelinya udah beli banyak, 30 biji, 20 biji, pengirimannya agak kasar, nyampe berantakan isinya. Nah gitu, karena sudah dirancang untuk package drop test juga. Dust test itu juga dirancang untuk bertahan terhadap debu, itu menarik juga. Ada altitude test juga, ya performa tetap stabil di berbagai tingkat ketinggian. Lalu yang menarik juga dia ada cold and warm boot. Jadi ini ada pengujian untuk sukses melakukan booting startup gitu ya di berbagai kondisi lingkungan yang paling keras. Jadi dingin banget atau panas banget dia tetap bisa startup di situ. Menarik banget. Nah, untuk seri V ini garansinya mencapai 3 tahun. Panjang ya.
Lalu untuk harga, nah dia nanya ya, kalau yang V gimana harganya? Kalau yang tadi kan yang versi heating center kan itu udahlah, itu kalian urusannya sama perusahaan besar ya. Kalau yang V gimana? Ini kalau buat consumer gimana? Ya, V530 AIO 23,8 inci itu harganya start dari 13 jutaan. Kemudian untuk V530 AIO yang 21,5 inci itu harganya start dari 7 jutaan ya. Sementara untuk V130 yang 19,5 inci ini harganya mulai dari 5 jutaan. Jadi nggak menyeramkan kan harganya? Ya, jadi harusnya udah mulai terbuka ya pandangannya terhadap AIO PC ini. Ini bukan PC yang buat gaming-gaming gimana gitu. Cuman ini adalah PC yang reliable, yang bisa diajak bener-bener kerja buat kalian yang ngerti apa itu artinya kerja seharian tanpa nyentuh game. Ya oke, entertainment pasti bisa lah. Buat nonton YouTube gitu pasti bisa. Game-game sederhana pasti bisa. Tapi yang jelas ini adalah kuda beban, workhorse yang sangat bagus sekali. Dan seperti tadi bilang, kalau buat kalian yang pakai di rumah, ini bahkan sangat berguna untuk kebutuhan PC yang dipakai beramai-ramai sekeluarga malah ya. Buat yang punya anak, ini akan sangat berguna sekali. Membuat anaknya memang juga bisa tetap pakai teknologi, tapi terkendali karena kelihatan terus layarnya ya. Jadi lagi-lagi AIO di sini adalah satu bentuk PC yang mungkin terlupakan, tapi sebenarnya adalah bentukan PC yang sangat menarik dan unik penggunaannya. Bahkan ada kemungkinan kalian sebetulnya butuh, tapi nggak sadar. Oke, saya Irfan, Jaga TV TV.